Oke, baik teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas soal lead code nomor 88 ya. Nah, yang paling menarik di sini adalah kita sekarang nggak lagi coba implementasi dengan Python, tapi aku di sini akan coba pakai yang namanya C++. Oke, ya. Jadi kita coba baca soalnya dulu. Kita diberikan dua array yang isinya itu integer semua, teman-teman. Yang pertama ada nums 1 dan nums 2 ya. Nah, untuk masing-masing ukuran dari si array itu, dia kalau yang nums 1 dia ukurannya sebanyak m, sedangkan yang nums 2 ukurannya sebanyak n. Oke. Nah, kita diminta untuk melakukan merge atau menggabung antara kedua array itu sedemikian sehingga dia itu non decreasing order ya, atau kita juga bisa bilang dia itu urutannya itu nggak naik gitu teman-teman. Maaf, nggak turun, kan dia non decreasing ya, decreasing kan turun ya, berarti dia nggak menurun. Jadi kalau misalkan ada tapi dia bisa tetap ya teman-teman ya, ada 1,1, 2, 3, 4. Nah ini kan dia tetap, tapi habis itu dia naik kan ya. Nah jadi nggak ada yang turun gitu, jadi nggak ada yang tiba-tiba habis 3 lalu 2, atau dari 3 lalu 1. Nah itu nggak boleh ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke. Nah idenya gimana? Di sini kita perlu perhatikan bahwa setelah m elemen di num 1 ya, dia ada sebanyak n elemen di num 1 juga ya. Perhatikan juga teman-teman bahwa si n ini ya, ingat ya, dia adalah banyaknya elemen di nums 2. Sedangkan m itu banyaknya elemen yang dia itu bukan 0 ya, di nums pertama. Oke, yang ini. Nah, gimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini? Nah, aku coba di sini ya. Jadi misalkan nums 1 itu dia sama dengan ini tulisanku kok agak jelek ya, coba aku rapikan dulu. Nums 1 itu sama dengan 1,2,3,0,0,0 ya, sedangkan nums 2 ini kurang 1 di sini. Nah, itu sama dengan 2,5 ya, 0,6. Oke. Nah, ingat ya teman-teman ya, karena kita maunya itu non decreasing order urutannya atau dia nggak menurun, berarti elemen terakhir dari num 1 nantinya itu adalah elemen yang nilainya paling besar, ya enggak? Oke. Nilainya paling besar. Kenapa? Karena tadi ya, karena dia nggak boleh ada yang menurun. Jadi kalaupun dia berada di posisi terakhir, itu dia pasti merupakan nilai yang paling gede, gitu ya. Oke. Di antara elemen-elemen lainnya di num 1 itu. Oke. Nah, berarti di sini karena yang paling terakhir itu yang paling gede, aku coba mulai dari si yang terakhir dulu ya. Jadi misalkan ini pointer yang pertama itu aku namakan misalkan ini B gitu ya. Terserah teman-teman bisa C, D, E gitu ya. Tapi di sini aku coba definisikan pointernya sebagai B. Nah, lalu aku akan coba cek ya. Jadi aku akan mulai dari yang terakhir tapi dia bukan 0 di nums pertama. Berarti kan yang ini. Oke. Sedangkan di nums yang kedua itu kan yang ini kan ya. Oke. Jadi ada A, B, C ya. Nah, lalu kita akan cek dari A sama C mana yang lebih gede. Oh, ternyata dia lebih gede C. Maka nilai yang di C ini itu akan kita masukkan ke sini, ke yang di B ya. Jadi yang awalnya ini 0, dia akan diganti jadi 6 ya. Nah, setelah diganti jadi 6, maka kita bisa move atau pindah B-nya itu ke satu posisi sebelumnya. Begitupun juga dengan yang C ya enggak, karena kan tadi udah kita pakai itu yang 6. Jadi kita nggak perlu pakai lagi dong. Maka C-nya bisa kita pindah ke posisi sebelumnya, yaitu di 5 kalau di nums 2 ini. Begitupun juga dengan yang B yang tadi ya. Nah, setelah itu kita cek dari A sama C mana yang lebih gede. Oh, ternyata masih lebih gede yang di C ya enggak, karena ada 5 kan, 3 sama 5 lebih gede 5. Maka yang di B yang awalnya 0 kita ganti jadi 5 ya. Oke, berarti karena kita udah ganti, B-nya kita bisa pindahkan ke sini satu posisi sebelumnya. C-nya karena kita pakai yang
5 yang di C kita bisa pindahkan ke sini, satu posisi sebelumnya ya. Nah setelah itu kita cek dari A sama C lebih gede mana ya, ternyata lebih gede A. Maka A yang awalnya dia di 3, aku pindahkan dia ke sini, satu posisi di sebelumnya ya, di 61 ya. Berarti yang B ini yang awalnya 0 jadi 3, maka kita akan pindahkan B nya ke sini. Sedangkan A nya kan tadi yang di 3 dia pindahkan di posisi sebelumnya, yaitu di 2. Oke. Nah berarti setelah kita dapat seperti ini, kita terus ya cek ya teman-teman ya. Ini aku coba terusin ya. Jadi dari A sama C dia sama kan, ini kan sama-sama 2 ya. Anggaplah kalau dia sama, berarti kita mau pindahkan A nya ya, pointer yang A ini ya. Berarti dia dari di sini kita pindahkan ke sini. Nah sekarang A nya itu di elemen pertama dari 61 nya ya. Jadi ini aku coba hapus A nya. Nah kemudian B nya ya, yang awalnya 3 kita ganti jadi 2 ya. Lalu B nya itu akan pindah ke satu posisi sebelumnya, seperti yang kita lakukan ya di problem ini, dan seterusnya gitu ya. Nah kalau teman-teman perhatikan dia ada sisa nih di karena kan ini kalau kayak gini ya, berarti kalau kita terusin kan A sama C nih 1 sama 2 kan dia lebih gede 2 ya kan. Nah karena dia lebih gede 2, maka nanti B nya itu di sini kita akan ganti 2 ya, lalu kita akan move ke sini gitu ya B nya. Nah kemudian si C nya itu akan pindah lagi ke sini kan ya. Jadi dia udah istilahnya udah di luar dari jangkauan si elemen-elemen di 62 ya kan. Nah berarti C nya kan udah di posisi -1. Oke di sini nih. Nah kalau teman-teman perhatikan dia masih ada satu sisa di A ya. Oke. Nah ini aman. Tapi masalahnya adalah gimana kalau seandainya sisanya tuh nggak di 61, tapi sisanya ada di 62 ya. Jadi misalkan aku punya seperti ini, 61 itu sama dengan anggaplah 1 2 3 0 0 0 0 ya. 1 2 3 0 0 0 0. Terus di sini 62 nya itu akan sama dengan anggaplah jangan 2 deh. Misalkan ini 1 tapi yang di sini 2 ya. Oke, 2 2 3 ini bisa duplikat ya teman-teman ya. Karena di problemnya nggak dispesifikan kalau nilainya harus unik gitu ya. Nah, maka 61 itu bisa duplikat. Oke. Nah, di 62 kita di sini 1, habis itu anggaplah ini 2 gitu ya. Habis itu 5 6 7. Ada 1 2 3. Oh, ini kelebihan satu elemen di 62. Ini aku coba hapus dulu satu elemen di situ. Jadi kita punya 4 di 62 dan bisa diisi di 6 pertama kan ya. Nah, kalau kayak gini teman-teman, berarti kan kita bisa pakai cara yang sebelumnya nih. Ini A di sini. Maaf, A-nya kan di sini awalnya. Terus habis itu B-nya di sini. Lalu C-nya di sini. C-nya aku taruh di bawah aja ya. Nah, kita cek dong A sama C lebih gede mana? Lebih gede C kan? Jadi ini kita ganti lagi jadi 6, C-nya ke sini, B-nya ke posisi sebelumnya. Terus gitu ya. Jadi ini akan ganti 5. Maaf, 5 ya. B-nya ke sini, habis itu C-nya ke sini. Nah, 2 sama 3 kan lebih gede 3 ya. Oke, berarti karena lebih gede 3, kita akan pindahkan A-nya ke sini. Nah, si B-nya itu yang 0 jadi 3, B-nya pindah ke sini gitu ya. Nah, lalu C sama A ya sama-sama 2. Jadi kalau tadi kita anggap A-nya yang kita pindah karena sama gitu ya, maka A-nya ke sini. Nah, lalu si B-nya yang 0 kita ganti jadi 2 ya kan ya. Lalu B-nya kita pindahkan ke sini. Oke, jadi ini aku hapus dulu yang pointer A-nya. Oke, karena ini udah di tempat posisi B. Berarti aku coba ke sini ya. Nah, lalu kita terus lakukan ya teman-teman ya. Jadi A-nya udah pindah ke sini. Nah, sekarang 2 sama 2 lagi. Berarti A-nya kan ke sini kan ya. Nah, B-nya 3 ganti 2, lalu si B itu dia akan pindah ke sini gitu ya, si C. Lalu kita kan ini udah selesai nih teman-teman A-nya kan ya, karena dia udah di luar jangkauan dari si 6 pertama kan ya. Dia udah di -1 nih posisi indeks A. Ya, maka
kan sisa C kan. Nah, si C itu kan ada 1 sama 2, teman-teman. Ini ada sisa nih. Oke. Nah, karena dia ada sisa, kalau kita nggak apa-apain, kan nanti dia akan return 61 kan. Karena di problem ini itu sebenarnya dia nggak return apa-apa, tapi dia akan lihat dari 61 yang kita udah modifikasi. Oke. Nah, padahal 61-nya itu kalau kayak gini doang, elemen pertama itu masih 2. Padahal kan harusnya elemen pertama itu merupakan elemen yang paling kecil. Dan di nums 2 itu kan ada yang lebih kecil dari 2, yaitu apa? 1, ya kan ya. Nah, maka kita harus ganti jadi 1. Nah, gimana caranya supaya nggak ada kayak gitu kejadian atau masalah di mana dia yang masih 2 kayak gini, padahal sebenarnya ada elemen lebih kecil di list yang lainnya, yaitu nums 2. Nah, caranya adalah karena masih ada sisa di nums 2, maksudnya sisa itu adalah C-nya ini, C-nya yang di nums 2 itu kan dia belum sampai keluar jangkauan dari list nums 2 kan ya. Ya, jadi C-nya itu masih diindeks sama dengan 1 nih teman-teman ya. Karena C-nya masih diindeks sama dengan 1, berarti si 1 maupun si 2 yang di nums 2 itu belum kita bandingin kan ya dengan si A, ya enggak? Berarti belum diproses lebih lanjut, belum kita analisis. Nah, karena dia udah, tapi di A-nya itu dia udah di luar jangkauan, dia udah -1 di situ indeksnya ya. Berarti karena dia masih ada sisa di C ya, masih ada indeks yang dia lebih dari -1 ya, masih ada elemen yang belum diproses di nums 2, maka kita harus pindahkan semua elemen yang sisa tadi itu ke nums 1. Jadi ya, dua ini kita jadi hilangkan gitu ya, lalu kita masukin si elemen yang masih sisa di nums 2 ke nums 1. Jadi ini bukan 22, bisa jadi 12. Jadi 1 2 3 1 2 2 2 3 5 6 kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kita coba coding aja langsung. Ini aku coba hapus dulu ya biar nggak ganggu teman-teman. Cuman mungkin aku nggak akan hapus semuanya, biar teman-teman masih bisa lihat ya coretan-coretannya. Jadi ini aku coba tulis lagi, ini non decreasing, lalu aku hapus coretan yang sekiranya mengganggu gitu ya. Jadi ini aku hapus aja. Ingat teman-teman ya, kalau ada sisa di C, kita perlu pindahin elemen-elemen yang sisa itu ke 61 gitu ya. Ingat ya, sisa itu adalah yang ketika indeksnya di C itu dia belum di luar jangkauan atau belum -1. Oke, jadi ini aku coba pindahin dulu coretan ini. Ini set ya, lalu aku pindahkan set ya. Nah, lalu kita coba ngoding ya bareng-bareng pakai C++. Oke. Jadi di sini ingat ya, kita perlu apa nih? Kita perlu define ya. Jadi integer dari pointer yang pertama ya, atau yang A itu kan sama dengan kita mulai dari elemen terakhir yang dia bukan 0 di nums pertama atau nums 1 ya. Berarti indeksnya itu adalah m-1 ya enggak? Oke. Lalu untuk pointer yang B itu kan sama dengan dia elemen terakhir di nums 1 termasuk 0-nya, berarti kan m tambah n minus 1 ya enggak? Nah, lalu untuk integer C-nya itu akan sama dengan indeksnya itu mulai dari si yang elemen terakhir di nums 2 ya kan, berarti kan n minus 1. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian kita bisa looping secara dekremental ya, atau secara menurun gitu ya, karena kan kita mulai dari indeks yang paling akhir ya. Nah, caranya gimana? Berarti kan while kalau dia itu si pointer A-nya itu masih lebih besar dari sama dengan 0, dan kalau seandainya pointer C-nya juga masih lebih besar dari sama dengan 0, jadi kedua-duanya harus terpenuhi ya. Oke, maka kita mulai loopingnya. Berarti ingat ya, kita mau membandingkan antara yang A dan yang C itu dia lebih besar mana ya. Berarti if kalau seandainya nums dari 1 itu dia A itu lebih besar daripada sama dengan nums 2 di C gitu ya, maka yang kita lakukan adalah kita mau assign si nums 1B yaitu dengan nums 1A. Oke. Ingat ya dengan yang tadi saya sampaikan ketika nyoret-nyoret juga ya. Oke. Nah, lalu jangan lupa kita mau turunkan posisi si pointernya atau pindahkan ke satu
elemen sebelumnya. Berarti kan nanti A-nya itu gini kan ya teman-teman ya. A-nya itu kayak gini. Oke. Nah, setelah itu kalau seandainya ternyata 61A lebih kecil daripada 62C, berarti kita pengen assign si 62C ke 61B-nya, ya nggak? Berarti kita bisa bilang 61 dari B itu akan sama dengan 62C. Ya, ingat ya, kita perlu turunin indeks C-nya satu posisi sebelumnya, ya. Berarti kan kayak gini. Oke. Nah, jangan lupa untuk kedua situasi tersebut, entah itu dia 61A lebih besar daripada 62C ataupun enggak, kita perlu apa? Turunin indeks B-nya, ya enggak? Karena kita mau pindahin posisi pointer B ke satu elemen sebelumnya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, setelah itu ya kita coba cek ya, kalau seandainya masih ada sisa di C, ya, jadi for I gini deh, for integer I sama dengan 0 gitu ya, lalu I itu lebih kecil daripada si C gitu ya, plus 1 ya. Kenapa? Karena kalau seandainya cuma kurang dari C doang, nanti ketika C nya sama dengan 0, itu kan sebenarnya masih ada sisa satu elemen yang belum kita analisis. Itu kan sebenarnya kita mau taruh ke 61 kan ya. Oke, tapi kalau kita cuma I kurang dari C doang, maka yang ketika C sama dengan 0 itu nggak diproses teman-teman. Oke, ya. Nah, jadi I kurang dari C plus 1, baru setelah itu I plus plus ya. Nah, lalu kita bisa nums dari si 1I itu sama dengan nums 2I ya, karena kita mau masukkan semua elemen yang menjadi sisa di nums 2 ya, itu ke nums 1. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, ini kalau aku coba run, kita lihat hasilnya. Bentar, ini aku lupa titik koma ya, jangan lupa di C++ titik koma itu wajib ya. Oke. Nah, oke gitu ya teman-teman ya. Ini kalau aku submit. Nah, gitu ya teman-teman ya, accepted ya. Ya, semoga teman-teman paham dengan penjelasan soal code ini dengan C++ ya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.